Kemudian dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'ala Allahi ahda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki janji. Janji Allah, kata Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih janji, pasti akan Allah berikan kepada orang yang dijanjikan Allah tersebut. Janji apa? Janji buruk tentunya. Sesungguhnya Allah memiliki janji, liman yashrabul muskir, bagi orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Apa itu? An yasqiyahu min tinatil khabal. Allah akan meminumkan kepadanya tinatil khabal. Apa itu tinatul khabal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, araku ahli nar, keringat penghuni neraka. Mungkin sebagian kita, lah cuman keringat penghuni neraka, minum aja, wal iyad billah. Antum enggak pernah kebayang bagaimana keringat penghuni neraka. Gigi penghuni neraka itu, wal iyad billah, gigi taringnya saja sebesar gunung Uhud. Bagaimana badannya, bagaimana keringatnya. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala penghuni neraka menangis, habis air matanya. Kemudian dia menangis darah. Tempat kelopak matanya ini, kalau ditaruh perahu besar pacak berlayar. Bagaimana keringat penghuni neraka itu? Neraka itu dalamnya lebih dari 70 tahun perjalanan ke dasarnya. Itu pun tidak nyampe. Bagaimana besar-besar penduduk, 70 tahun perjalanan ke itu, dilemparkan batu besar, sapi besar, ngambang-ngambang, baik. Bukan ngebut bungkus, bukan, baik. Nah, melayang. Dan orang-orang ini meminum keringat penghuni neraka. Tidak kebayang bagaimana besarnya perut penghuni neraka. Tidak kebayang bagaimana besarnya kepala penghuni neraka. Madai gigi sebesar gunung Uhud, perutnya kecil-kecilnya, la yumkin. Ini akan mengikuti, gigi besar, perut besar, kepala besar, mata besar. Dan itu akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla dengan siksa yang sangat-sangat mengerikan. Ya. Atau kata Nabi, usaratu ahli nar, atau ya perasan badan penghuni neraka. Perasan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian beliau membawakan hadis yang lainnya, riwayat Imam Bukhari, Muslim, wal iyad billah. Hadis ini juga sangat mengerikan bagi orang yang meminum khamr kemudian mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra fid dunya hurima fil akhirah. Barang siapa yang pernah minum khamr di dunia, maka dia akan dicegah, dihalangi dari minum khamr akhirat. Wa ma adraka mal khamru al akhirah. Apa itu khamr akhirat? Itu khamr yang ada di surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di surga itu ada 4 sungai. Ada yang mengatakan sungai secara umum bagi penduduk surga. Ada sungai khusus bagi mereka. 4 sungai ini kata Allah, min ma'in ghairi asin. Sungai, lautan dari air yang tidak pernah berubah warnanya. Masya Allah, subhanallah. Air yang tidak pernah berubah warnanya. Ini sangat jernih, subhanallah. Ini sungai di surga. Bayangkan, sungai di surga kata para ulama, Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya mengatakan sungai di surga itu biduni ukhdud, mengalir sungai tanpa ada paritnya, mengalir di atas lantai-lantai bumi ini. Oleh karena itu kata tajri min tahtihal anhar, dari bawah ranjang mereka mengalir sungai, dari bawah rumah mereka mengalir sungai, dari bawah kerajaan mereka mengalir sungai. Bukan sungai-sungai pecah di Sungai Musi, Sungai Ampera sini, bukan. Sungai itu sungai air mengalir tanpa ada wadahnya, dan itu kata para ulama tidak tumpah kemana-mana. Mereka mengalir dengan deras sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla, dan itu mengalir dari bawah arsy. Karena muaranya yaitu lautan yang ada di bawah Arsyur Rahman. Lah, ini sungai pertama. Umumnya sungai di dunia itu air yang bening pasti berujung butek. Sungai di sana kata min ghairi asin, tidak pernah berubah warna, berubah bau, berubah rasa. Itu sungai surga. Alangkah indahnya kita memiliki tempat yang sangat-sangat mulia, 10 kali lipat dunia. Bahkan lebih dari itu, memiliki sungai di depan kita, sungai yang bening,
sikok sungai madu, sikok sungai susu, sikok sungai khamar. Yang kedua kata Allah, mimma'in ghairi asin wa anharum min laban. Yang kedua sungai dari susu, min labanin lam yataghayyar ta'mu. Sungai dari susu kata Allah yang tidak pernah berubah rasanya, manis, putih, jernih, la ilallah. Sungai itu mengalir tanpa ada gotnya, tanpa ada paritnya. Wow. Kita kadang melihat sungai-sungai di dunia ini. Ada di dunia ini 4 sungai dari surga. Di dunia ini ada 4 sungai dari surga. Dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi. Dibawakan beliau hadisnya dari Nabi SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pertama sungai Nil. Sungai yang mengalir di surga, yang mengalir di dunia. Yang kedua sungai Efrat. Yang ketiga Saihan. Yang keempat Jaihan. Ya. Ini sungai-sungai dari surga. Tengok subur semua 4 sungai ini. Subur semua. Jadi sama mana Ustaz, pacak nyelam itu tembus ke surga kita. Nyelamlah kau kalau sampai. Kalau terbenyuk mati. Ya, kita menjelaskan ini agar kita mengimani apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sungai kata Allah, ya, min asalin musaffa. Dari madu yang disaring, madu yang sudah dibersihkan sebersih-bersihnya. La ilaha illallah. Itu sungai. Tidak perlu lagi beli madu. Madu mahalnya, madu asli sekarang. Di sana madu tinggal cedok. Bahkan pacak berenang. Subhanallah di sungai madu. Masya Allah. Bersama anak kita, istri kita. Istri tidak sikok. Masya Allah. Ada yang 70 ikut. Itu baru istrinya. Belum bidadari yang lainnya. Masya Allah. Belum khadimat, Masya Allah. Jangan minum khamar. Yang 4 kata Allah, min khamrin ladzatil lisyaribin. Kata Allah yang keempat. Itu sungai dari khamar. Karena banyak manusia di dunia ini suka pada khamar. Allah berikan sungai khamar, tapi bedanya ladzatul lisyaribin. Kalau yang di dunia ini memabukkan, kalau yang di dunia ini ada baunya yang menyengat, di surga sungai khamarnya kata ladzatul lisyaribin. Tatkala meminum dia merasakan kelezatan yang sangat-sangat lezat. Dia tinggal nyedok saja. Dan nyedoknya bukan dia yang menyedok kata Allah Azza wa Jalla. Apa? Pembantu-pembantu yang disebut ghilman. Anak-anak yang tidak tua, tidak muda, terus mereka bagaikan begitu terus, tidak pernah dia naik umur dan tidak pernah turun. Anak-anak muda kecil-kecil, subhanallah. Mendatangkan sikok ngawak secangkir loki dari sungai yang dari susu, sikok dari sungai madu, sikok dari sungai khamar, sikok dari minuman, la ilaha illallah. Itu kenikmatan surga. Tapi kata Nabi, barang siapa yang meminum khamar di dunia, sama seperti orang yang memakai sutra di dunia, dia tidak akan meminum khamar di sana, pun dia tidak akan bisa memakai sutra di sana. Ini bagi yang tidak bertaubat. Adapun yang bertaubat, janganlah para sahabat umumnya mereka pecandu khamar, tapi mereka bertaubat, mereka orang yang pertama kali mendapatkan nikmat-nikmat ini. Karena orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW adalah para sahabat.